Di harga sekarang ini BMRI menawarkan return yang sangat menarik, baik dari dividennya maupun juga dari capital gain-nya. Apakah Anda tertarik? Mari ikuti ulasannya. Kalau kita melihat dari dividennya, terpantau di sini untuk BMRI, dividen yang dibagikan terakhir, dividen per share-nya ada di 353,96. Nah, mari kita lihat dulu dari EPS-nya. Kalau kita melihat dari EPS untuk BMRI di 2024 ini, annualize-nya ada di 600,25. Sedangkan di tahun buku 2023 hanya 589,93. Artinya, ini berpeluang mengalami peningkatan secara EPS. Maka kalau kita menghitung potensi dividen dari BMRI jika dividen payout ratio-nya dibagikan sama seperti tahun kemarin untuk tahun buku 2023, maka bisa kita lihat sendiri di sini ya. Terakhir dia membagikan dividen dengan besaran 353. Oke, kita hitung saja secara konservatif, kita ambil sama di 353,96 atau kita bulatkan 354 untuk dividen per share-nya di tahun buku 2024 yang akan dibagikan kemungkinan di awal sampai pertengahan Maret untuk cum date-nya. Bahkan mungkin payment date-nya di kisaran tanggal 20-an karena biasanya pembagian dividennya itu ada sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi berpotensi membagikan dividen di kisaran tanggal 20-an pembayarannya. Nah, kalau kita hitung ya, dividen per share-nya 354, kemudian kita bagi dengan harga sekarang ini ada di 5.700, maka sobat investor bisa lihat untuk potensi dividen yield-nya ada di kisaran 6,2%. Ini potensi dividen yield yang akan didapatkan hanya dalam kurun waktu 2,5 bulan ke depan. Dan juga perlu diingat, hitung-hitungan ini adalah hitung-hitungan yang konservatif. Bisa jadi ini bisa lebih tinggi lagi, bahkan bisa mendekati ataupun sampai ke 7%. Jadi secara hitung-hitungan potensi dividen yield untuk Bank Mandiri sekarang jadi lebih menarik. Untuk BRI juga memang menarik, tetapi BRI sudah membagikan dividen interimnya. Nah, untuk Mandiri nanti akan membagikan sepenuhnya untuk tahun buku 2024 di kisaran bulan Maret dengan potensi dividennya di kisaran 6,2%. Nah, untuk potensi capital gain yang menjadi bonus ketika Anda membeli BMRI di harga sekarang ini, maka kita lihat dulu dari rating yang diberikan untuk BMRI ini. Dari data yang ada 38 analis yang memberikan rating untuk BMRI, di mana 34 merekomendasikan untuk beli dan 4-nya merekomendasikan untuk tahan, sedangkan tidak ada yang merekomendasikan untuk jual. Kenapa? Karena di sini bisa Anda lihat ya, target harga yang diberikan analis untuk BMRI, target harga rata-ratanya adalah di 7.847. Sedangkan estimasi tertingginya dia bisa mencapai 9.500 dan untuk estimasi terendahnya di 6.700. Maka di harga sekarang ini di 5.700, bahkan sedang juga di 5.675. Ini kan sebenarnya sudah turun melampaui target harga terendahnya. Artinya kalau mengacu kepada data yang diberikan analis ini, sebenarnya BMRI bahkan sudah terdiskon, bukan lagi di harga wajarnya, ini sebenarnya sudah terdiskon cukup banyak. Nah, mari coba kita hitung, sederhanakan saja. Untuk target harganya kita ambil di target harga rata-rata di 7.850-an. Nah, kita hitung 7.850 kita kurang dengan harga sekarang ini di 5.700, jadi ada potensi
bisa naik di kisaran 2.150. Nah, coba kita bagi ini dengan harga sekarang ini 5.700. Bisa Anda lihat, ini sebenarnya berpeluang untuk capital gain-nya di target rata-rata BMRI bisa mencapai 37,7%. Namun tentu ini kan kita tidak tahu apakah akan terjadi di tahun ini ketika BMRI membagikan dividen atau mungkin tahun-tahun selanjutnya. Tetapi secara hitung-hitungannya, kalau kita kembali lagi, kita jumlahkan dengan potensi dividen yield yang akan didapatkan di kisaran 6,2, berarti ditambah dengan 37,7 ini sudah berpotensi mendapatkan return di kisaran 44 sampai 45% untuk BMRI. Tentunya return ini adalah return yang menarik ya, karena kita kan baru menghitung jika dia sampai di target rata-ratanya. Apalagi kalau dia bisa mencapai di target tertingginya di 9.500, maka return yang akan didapatkan ini berpeluang mencapai 60 sampai 75%. Jadi sobat investor, berbicara tentang harga BMRI sekarang apakah sudah murah? Tentunya sudah murah. Hanya apakah dia memang akan segera naik harga sahamnya, tentu itu tidak dapat dipastikan. Jadi akan lebih baik kalau Anda pun mau masuk ya bisa atur strategi ya, bagaimana Anda bisa masuk. Mungkin sebagian dulu dana yang Anda miliki untuk Anda masukkan di BMRI, sebagian dulu Anda masukkan entahkah 20-30%, tergantunglah. Kalau Anda mungkin ingin 3 kali masuk ya 30% dulu, lanjut lagi 30% kalau dia lanjut koreksi, dan selesaikan tambah lagi 40% jika memang sudah sampai di harga yang menurut Anda sudah cukup bagus. Bahkan kan untuk BMRI di harga sekarang ini, kalaupun dia naik lagi, saya pikir sampai di 3-4-5% Anda masih bisa average up untuk BMRI. Nah, kalau kita lihat dari price band-nya, mengacu dari PE band untuk 3 tahun berjalan ini, bisa Anda lihat bahkan BMRI sudah turun di -2, sudah lebih di bawah dari -2. Ini termurah sejak 3 tahun terakhir. Kalau kita lihat di 5 tahun terakhir, dia memang turun sedikit dari -1, tetapi bisa Anda lihat ini hanya pernah lebih murah waktu di saat COVID kemarin. Bahkan ini sudah dekat ya dengan saat harga COVID kemarin jika dipantau dari PE band-nya. Nah, dari 10 tahunnya bisa Anda lihat kurang lebih ya hanya di saat COVID dia lebih rendah. Untuk 10 tahun terakhir ini, setidaknya di kisaran 2016-an atau 2015-an akhir dia memang sempat turun, tetapi penurunannya kalau dilihat dari PE band standar deviasi di sini sudah hampir sama dengan yang terjadi di awal tahun 2025 ini. Jadi memang dilihat dari PE band standar deviasi untuk BMRI ini sudah ada di harga yang tergolong cukup murah. Jadi sangat menarik untuk Anda membeli BMRI di harga sekarang ini, dan tentunya sesuaikan dengan tujuan investasi dan tetap realistis dengan pergerakan harga saham yang mungkin masih bisa berfluktuasi ke depan. Setidaknya Anda sudah tahu Anda membeli di harga yang bagus atau di best price-nya untuk BMRI. Oke, sobat investor, ini dulu data yang bisa dibagikan. Tetap semangat berinvestasi dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Tetap semangat berinvestasi dan salam IHSG. Investor harus selalu gembira.